implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartil 10, 9, 10 supaya nanti bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan. Itu mulai Januari Pak? Belum tahu, tapi kita siapkan sistemnya seperti apa dengan masukan dari Pak Bahlil tadi. Mungkin Pak Bapak mau nambahin? Pak, kita ini kalau Kementerian Keuangan sama Kementerian SDM itu kan dua kementerian yang mempunyai hubungan kerja erat gitu ya. Saya di bagian PNBP-nya, kemudian Pak Menteri di bagian peningkatan pendapatannya. Tadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri. Seperti itu. Angka penghematannya berapa Pak kira-kira dengan? Belum. Lagi di exercise aja. Semuanya lagi di exercise. Kita pingin semua subsidi dari sektor migas itu tepat sasaran. Ya. Termasuk dengan pembatasan untuk pengguna sepeda motor juga Pak Pertalite nanti? Enggak, sepeda motor enggak dibatasi. Berarti enggak ada perubahan untuk yang itu Pak? Hati-hati loh, kamu jadi inju dulu, hati-hati. Ya. Makasih. Aturannya di Perpres atau seperti apa sih Pak? Apa tuh? Nama Pak Bahlil sama Pak Purnia kan salah dua menteri yang memang kinerjanya dinilai bagus gitu ya Pak. Di tengah isu reshuffle ini mungkin ada tanggapan Pak, kira-kira Pak Presiden ada Tadi saya rapat sama Pak Menteri Keuangan nggak ada pembahasan itu. Nah, kita nggak ngerti itu. Kita nggak ngerti itu. Dan jelas begini, tugas kami sebagai menteri itu adalah pembantu presiden. Ia namanya pembantu presiden, ia bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden dan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Persoalan hasil terhadap reshuffle itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif. Kita di bawah ini nggak boleh gerakan tambahan. Jangan berpikir apalagi bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan. Ya. Jadi kami tadi fokus memastikan bahwa APBN tahun ini aman. Kan beliau memberi kontribusi yang besar untuk PNBP. Jadi kita diskusi di situ aja dan pengendalian subsidi sebagian sehingga tidak melebar kemana-mana dan bisa terkendali. Jadi itu walaupun harga minyak dunia cenderung terkendali walaupun masih naik turun ya, tapi cenderung terkendali ya. Kita mesti waspada terus dan menjaga dan memastikan APBN kita aman sampai akhir tahun. Berarti penjualan BBM subsidinya mau dibatasi sesuai dengan maksudnya pembeli yang tidak layak nanti tidak boleh atau skema pembatasannya seperti apa sih? Nanti kan kita sedang Pertamina sedang menguji sistem, saya sedang melihat sistemnya. Mereka bisa aja yang desil 9, 10 nggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain. Kira-kira begitu. Dengan pembeliannya ya Pak, maksudnya dibatasinya sesuai dengan misalkan di ekonomi sudah tidak layak, tidak boleh beli. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi gini Mas, nanti menyangkut dengan pembatasan itu, nanti kan ada jenis kendaraan, ya. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Jadi teman-teman media tolong jangan dipelintir lagi, ya. Ini penting saya luruskan. Yang kedua, saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami dua punya komitmen atas dasar perintah Bapak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik. Ini yang paling penting. Dan kami juga merumuskan ketika harga dunia itu turun, maka harga yang non subsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Kalau turun ya turun, kalau naik ya terkoreksi juga untuk kenaikan. Saya pikir teman-teman ya. Penerimaan pajak sampai awal Agustus berapa persen ya Pak tumbuhnya? Penerimaan pajak sampai awal Agustus. sama PNBP dari sektor SDM mungkin Pak. 23% lebih. Itu sampai awal Agustus? Iya, sampai awal Agustus.
31 yang terakhir laporannya. 31 Juli. Sekarang udah Agustus. 11 Tanggal 11. Lah, minggu lalu kalau nggak salah seperti itu. Jadi itu angka Jumat minggu lalu. Pak Bimo lapor kemarin dia bawa angka akhir minggu lalu kira-kira gitu. Jadi masih relatif aman, 23% lebih masih pertumbuhannya. PNBP dari sektor SDM Pak kan udah di atas target 10% Pak. Mungkin sampai akhir tahun bakal lebih dari 100% nggak Pak? Untuk yang PNBP sektor SDM. Harusnya lebih kita dorong Pak, bahkan bisa lebih dari 100%. Insya Allah target PNBP dari sektor minerba maupun dari migas di akhir tahun pasti akan lebih. Udah, saya pastikan pasti akan lebih. Oke, makasih ya. Oke ya, makasih ya. Pak, tanggapannya Pak.